Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Di Teguh Umar, PDIP maksudnya, nampaknya memang sedang terjadi guncangan hebat, gempa lokal yang hanya terjadi di PDIP. Bagaimana tidak? Anak mahkota putra presiden yang presidennya saja sudah dinyatakan sebagai petugas partai, maka dia harus nurut pada kehendak partai. Dan di beberapa hari sebelumnya sudah dikatakan satu keluarga tidak boleh berbeda partai. Dijawab langsung sama Pak Jokowi. Dijawab langsung sama Kaisang masuk menjadi anggota PSI selang 2 hari, hari Sabtu itu ya. Selang 2 hari, hari Seninnya kemarin langsung dinyatakan jadi ketua umum. Luar biasa ini. Menantang dengan cara-cara yang penuh optimisme ala Kaisang. Partai Move Forward atau MFP, pemenang pemilu di negeri Gajah Putih, partai anak muda Thailand yang dijadikan referensi oleh Kaisang Pangarep, ketum PSI hari ini. Hal yang mendasar dan prinsip ini beda tadi ya, beda jauhnya, beda melak-melunya. MFP kontra terhadap rezim, antitesis rezim. PSI sebarisan sama rezim. Tidak ada yang diajukan sebagai hal baru, sebagai anak muda yang kreatif yang selalu punya ide dan inovasi. Nggak ada di PSI. Ngekor doang gitu. Sampai partai politik aja dianggap sebagai persatuan sepak bola Indonesia oleh Ganjar Pranowo. Ingat ya tempo hari PSI opo, PSSI. MFP mengusung agenda perubahan, PSI mengusung agenda keberlanjutan. Sebetulnya nggak mengusung juga gitu, ngekor aja gitu. Kata Pak Jokowi lanjutkan kan? Tegak lurus pada Jokowi. Tegak lurus itu pada nilai-nilai, Bung. Kok tegas lurus sama orang? Nabi bukan. Ya gimana saya aja, ya terserah Anda juga. Tapi saya juga berhak untuk mengingatkan sahabat-sahabat kita di seluruh Indonesia, bahkan yang di luar negeri. Iya kan? Reformasi yang diajukan. Reformasi itu apa? Perubahan. MFP dipimpin oleh Pita Lim Jarunrat, kelahiran 80, 14 tahun lebih tua dari Kaisang Pangarep yang kelahiran 94. Jadi 14 tahun itu jauhnya bukan hanya dari skala usia, tapi juga dari kemampuan, pengalaman dan sebagainya. Berikut fakta mengenai MFP yang dijadikan referensi oleh Kaisang Pangarep yang berharap PSI bisa besar katanya ya. Janjikan reformasi rezim militer. Salah satu janji politik yang digaungkan MFP adalah perubahan terhadap pemerintahan militer di negara itu. Apa yang ditawarkan PSI? Enggak ada. Atau belum? Ya bisa jadi. Tapi kita pastikan tidak akan ada janji politik yang skalanya skala besar, mengusung perubahan yang enggak ada. Kalau ngusung perubahan udah gabungnya ke Anies Baswedan. Dilansir dari The Diplomat, MFP berjanji mengakhiri wajib militer dan menghancurkan pusat-pusat kekuatan monopoli di Thailand. Partai ini bahkan berani menyerukan perubahan terhadap undang-undang, langkah yang dinilai paling sensitif dan kontroversial di negara tersebut. Undang-undang itu merupakan undang-undang yang mengkriminalisasi mereka yang mengkritik raja maupun keluarga kerajaan Thailand. Nah, apa bedanya dengan di Indonesia? Ya ada mirip-mirip juga itu ya, UU ITE itu yang pasal karet itu yang sering dipakai untuk mengkriminalisasi juga. Ada pernah bersuara PSI, ada pernah bersuara Kaisang, nggak ada. Nggak ada. Pada akhir 2020 dan 2021, UU ini digunakan untuk menyasar penyelenggara demonstrasi pro-demokrasi di negara tersebut. Ada PSI turun demo gitu memperjuangkan hak rakyat,
Enggak ada. Jadi makanya di video sebelumnya saya bilang ini partai badut beraksi. Hanya gitu-gitu doang gitu. Hanya rame-rame di permukaan saja. 2. MFV ya. Dukung demokrasi. Usai hasil penghitungan sementara menunjukkan kemenangan bagi MFV, Pita menegaskan kesiapannya menjadi sebagai Perdana Menteri. Dalam pidatonya, Pita mengatakan siap mendengarkan pendapat yang berbeda saat menjadi Perdana Menteri. Ia juga menegaskan bakal mendukung dan melanjutkan perjuangan demokrasi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. 3. Menyasar generasi muda. Ini yang diharapkan sama barangkali oleh PSI ya. Sejumlah analis menggambarkan MFP bakal menjadi pengubah permainan karena langkah beraninya menggoyang sistem konservatif Thailand. Rencana reformasi, ini nih perubahan ini. Militer, ekonomi, desentralisasi kekuasaan hingga reformasi monarki seakan menjadi angin segar bagi masyarakat muda Thailand yang haus perubahan. Bukan hanya di Thailand, Indonesia pun haus sekali perubahan. Maka yang mengusung perubahan itu sebetulnya yang akan mendapatkan reaksi positif dari rakyat secara mayoritas. Hal itu dibuktikan dalam jejak pendapat yang menunjukkan Pita menjadi sosok Perdana Menteri yang paling diinginkan karena upaya MFP tersebut. Oke. Raihan suara generasi muda ini juga dikarenakan MFP adalah partai yang diinisiasi dan dipimpin oleh pemuda. Ini kita lihat keinginan Kaesang merujuk ke MFV Thailand. Oke, kita Saya tunggu. lihat juga PSI ini partai yang bagus, yang diisi oleh anak-anak muda yang berintegritas, mereka juga punya kompetensi juga, dan yang penting adalah mereka itu punya semangat untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Cuma kok ya sayangnya itu mereka tidak masuk Senayan itu. Coba kita lihat itu yang di pemilu Thailand, yang menangkan itu siapa tuh, Move Forward Party kan. Kok mereka bisa, kenapa di Indonesia tidak bisa? Saya lihat juga PSI ini partai yang bagus. Itu ya. Terakhir tadi disebutkan. Berharap di Indonesia terjadi seperti di Thailand, yang menang adalah partainya anak muda. Ya kita juga berharap, tapi yang mudanya bukan yang nggak ngerti apa-apa, yang nggak ngerti visi misi, tapi pemuda yang betul-betul sudah matang, yang sudah punya rekam jejak. Partai anak muda pemenang pemilu ini barangkali ya, yang dijadikan referensi oleh Kaesang dan PSI. Mereka berharap apa yang terjadi di Thailand terulang di Indonesia. Ya bisa jadi betul, tapi bukan PSI. Karena PSI tidak menawarkan ide, tidak menawarkan gagasan, tidak membela rakyat. Oh, nanti saya diprotes. Ini bukti pembelaan kami terhadap rakyat. Ya bolehlah, klaim-klaim saja begitu, silakan saja. Nah, ya deh nih. Datanya banyak ada, bisa dicek sendiri, yang dijadikan referensi. Itu di satu sisi ya, di satu sisi. Di sisi lain, di sebelahnya kita melihat Anies melejit. Gembok Jatim Jateng untuk Anies Gus Imin sudah terbuka. Survei terbaru menunjukkan Anies melejit. Oh, kalau begitu berarti Saiful Jaman sekarang sudah percaya survei ya. Kemarin-kemarin katanya nggak percaya. Siapa bilang saya percaya? Saya tetap saja nggak percaya. Kalau dikatakan Anies naik 4%, bisa jadi sebenarnya Anies naik 25%. Kan lembaga survei itu nggak bisa juga jauh-jauh dari fakta yang terjadi. Kalau terlalu bertolak belakang, terlalu mudah untuk tidak dipercaya oleh rakyat. Jadi harus agak dideket-deketin lah gitu ya. Tapi angkanya beda jauh gitu. Kalau kenaikan, iya ada kenaikan. Kenaikan 40%, di sini disebutnya 4%. Tapi ini artinya kalau lembaga survei tidak menunjukkan bahwa Anies Muhaimin tidak naik elektabilitasnya di Jateng dan Jatim, maka keterlaluannya luar biasa. Maka siapapun tidak akan percaya. Maka dimunculkanlah, ya naiknya segini. Begitu ya. Coba kita lihat data di sini. Kan disebutkan Anies mengalami kenaikan
dari 22 ke 25%. Itu berapa? 3%. Nah, bisa jadi sebenarnya itu 20%. Nah, Prabowo turun dari 38 ke 34, Ganjar turun, stagnan ya. Muhaimin menjadi pendobrak sekat ideologis di Jateng dan Jatim. Ya begitu. Tapi intinya kita lihat bahwa lembaga survei tidak mungkin terus-menerus membohongi fakta dan realita yang ada di masyarakat. Jadi dia harus ikutin. Ya, apakah sudah percaya? Belum. Saya belum percaya ya. Karena kita lihat saja hasil survei 1 dengan 2 aja berbeda. Dengan yang 3 aja berbeda. Gimana? Masa ada wacana penggabungan elektabilitas 1 dan 2 untuk melawan yang ketiga, kan gak masuk akal itu. Jadi yang benar itu berarti Anies yang pertama gitu kan. Yang kedua Prabowo, yang ketiga Ganjar. Dibalik-balik aja. Dunia serba terbalik, dunia terbalik. Sudahlah, kita tetap jaga kewarasan akal sehat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.